Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Pikirkan juga, Raja Iblis Abisal ini ada di surga, dan dia juga sangat menakutkan. Jika dia terbunuh oleh pukulan seperti itu untuk memperbaiki kronik darah leluhur setan, kekuatan besar hari itu tidak akan mampu membunuhnya, dan hanya bisa menekannya. Itu dia, kalian, terlalu dini untuk bahagia. Garis-garis hitam pada kulit gelap Lord of the Abyss berfluktuasi dengan hebat, dan kekuatan sihir yang menakutkan menyebar. Tidak baik, seru Lao Yuan. Pemain kuat yang tersisa di lapangan segera menjadi waspada, dan Dandi Jijing dan yang lainnya bahkan lebih hancur dan mundur dengan gila. Krisis yang kuat muncul di benak Qin Chen. Teknik rahasia iblis, haus darah. Lord of the Abyss melonjak dengan kehendak cahaya sihir yang kuat, melepaskan gelombang cahaya sihir yang gelap dan ganas. Bersenandung, cahaya sihir misterius dan gelap menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, melintasi 4 arah, melintasi seluruh aula. Langit dan bumi sepertinya jatuh ke dalam kegelapan, semua yang kuat di aula, membawa kekuatan cahaya ajaib yang menakutkan, gelombang kekuatan menelan yang menakjubkan, untuk menelan darah di tubuh mereka. Apa? Raungan yang menyakitkan terdengar, dan ekspresi di wajah Kaisar dan Kaisar Jijing dan yang lainnya terdistorsi dan menyakitkan. Adapun beberapa Kaisar bela diri puncak seperti Luzian dan Feng Kangan, mereka berhasil bertahan sampai sekarang, tetapi pada saat ini mereka akhirnya tidak tahan, engah. Medium itu meledak sepenuhnya dan berubah menjadi kabut darah. Sejumlah besar energi darah dengan cepat dihirup ke dalam tubuh Raja Iblis Neraka, dan cahaya ajaib yang telah redup dari tubuhnya berangsur-angsur pulih dan menjadi semakin berlimpah. Dalam sekejap, di antara semua pembangkit tenaga listrik yang tersisa, selain yang paling terkemuka seperti Jijing Dandi, 7 atau 8 orang yang tersisa, seperti Feng Kangan, yang selamat secara kebetulan, hancur total, dan hidup serta darah mereka hancur, tertelan seketika. Lord of the Abyss menyapu seluruh medan perang dengan satu orang. Jika dia menggunakan semua kekuatannya sejak awal, dan langsung menggunakan pembunuhnya, aku khawatir semua orang yang hadir tidak akan selamat. Ditelan oleh kengerian Lord of the Abyss, Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak bisa bertahan lagi. Meraung kesakitan, sedikit darah keluar dari tubuh mereka. Tidak. Orang ini ingin menggunakan darah dan kehidupan orang-orang ini untuk memulihkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkannya terus pulih. Kata kucing hitam besar itu bergerak. Begitu Lord of Abyss Demon menelan esensi, darah, dan kehidupan Kaisar Pil Mirror dan yang lainnya, itu akan sepenuhnya berakhir. Hah, kucing hitam besar itu mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba muncul di depan Lord of Abyss Demon, dan menepuknya dengan satu cakar. Meong, itu menjerit, dan dalam tangisan ini, ada kejutan jiwa yang kuat, dan tiba-tiba mengalir ke kepala monster abisal. Dibandingkan sebelum memasuki tanah sihir kuno, kekuatan kucing hitam besar telah meningkat secara tidak normal. Hah, keluar, Lord of the Abyss minum dengan dingin, menamparnya, dan segera bertabrakan dengan cakar kucing hitam besar itu. Engah, Lord of Abyss Demon mengguncang tubuhnya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit, dan melahap semua orang sedikit melemah, memberi Kaisar Pil cermin besar dan yang lainnya waktu untuk bernafas. Apa? Itu terkejut dan menatap kucing hitam besar itu dengan takjub. Serangan kucing itu mengandung dampak kemauan yang kuat, dan hampir tidak bisa menahannya. Dia mengeong. Kucing hitam besar itu ditampar dan terbang keluar, tidak terluka, tetapi menyeringai kesakitan, dan berteriak pada Qin Chen dan Lao Yuan, apa yang masih kalian berdua lakukan? Aku di sini. Lao Yuan tidak berani mengabaikan, dia membunuhnya lagi. Ledakan, itu mengulurkan cakar tajamnya yang besar dan jatuh dengan panik. Brengsek, Lord of the Deep Demon diganggu oleh kucing hitam besar dan Lao Yuan, dan mendapati bahwa dia tidak dapat secara langsung menelan darah Emperor Pil Mirror dan yang lainnya. Dia menunjukkan niat membunuh yang sengit dan bergegas langsung ke Emperor Pil Mirror dan yang lainnya. Hah! Seperti kilat hitam, itu menghantam kerumunan. Aku akan membantai kalian semua sampai mati dan menjadi makanan dewa. Lord of the Abyss memiliki wajah yang garang dan kejam. Hentikan. Kucing hitam besar itu minum dengan cemas.
Sekarang, kehidupan dan kematian Kaisar Jijing dan Di dan yang lainnya tidak hanya terkait dengan diri mereka sendiri, tetapi juga dengan kehidupan dan kematian Qin Chen. Tidak bisa melarikan diri, ayo. Kaisar Jijing juga meraung. Mereka bukan idiot, dan mereka semua melihat inti masalahnya. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka tidak bisa membiarkan Lord of Abyss Demon menelan mereka. Selama mereka memegang burung layang-layang, Qin Chen dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Semua yang kuat mengetahui kebenaran ini dengan baik. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak kebencian yang mereka miliki atau apa hubungan mereka, mereka semua maju dan bersatu pada saat ini. Gulungan. Ekspresi Lord of Abyss Demon suram dan dingin. Matanya terfokus pada tubuh Long Batian terlebih dahulu. Ini adalah yang paling kuat di antara semua orang. Ledakan. Lord of the Abyss memegang tombak hitam, secara langsung menarik kekuatan yang menakutkan, merobek kekosongan. Tidak baik, pukulan ini terlalu kuat, dan kekuatan Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan tombak hitam ini meledak. Pada saat kritis Iblis Qian maju, botol iblis menelan langit muncul, dan langsung berhenti di depan tombak. Ledakan. Tombak panjang itu bertabrakan dengan botol iblis menelan langit, dan botol iblis yang menelan langit itu meledak seketika, membuat bunyi klik. Sayangku, setan Qian menunjukkan sakit hati, dan celah kecil sekali lagi muncul di botol setan menelan langit yang akhirnya diperbaiki olehnya, membuatnya sangat menyakitkan. Saya datang. Lau Yuan berteriak dengan marah dan langsung bergegas ke Lord of the Abyss menghentikannya dengan panik. Qin Chen. Pada saat yang sama kucing hitam besar itu dengan cemas mentransmisikan. Tanpa kucing hitam besar mengingatkannya, Qin Chen telah mengaktifkan Jing Darah Iblis Leluhur sekali lagi. Bersenandung, cahaya berwarna darah mengalir ke langit, dan meridian darah leluhur iblis meledak dengan cahaya yang menakutkan. Napas besar tersapu, dan sekali lagi meledak ke arah Lord of the Abyss. Brengsek, Lord of Abyss Demon ketakutan, mengetahui bahwa jika dia dipukul, dia akan terluka parah lagi, dan ketika dia marah, dia segera mengucapkan mantra. Di aula utama, gelombang pola sihir yang kuat muncul, langsung menyelimuti Lord of the Abyss. Gemuruh, aula bergetar, dan Lord of the Abyss sekali lagi ditelan oleh lubang hitam yang menakutkan, dengan raungan yang memekakkan telinga, dan aura kehancuran langit dan bumi mengejutkan 9 langit dan 10 bumi. Apakah kamu mati? Semua orang tampak gugup, membunuh. Di lubang hitam, raungan terdengar. Kali ini Lord of Abyss Demon bahkan lebih malu dari sebelumnya. Tetapi tiba-tiba menolak, dan tombak hitam menikam Long Batian lagi. Ledakan. Tombak itu seperti listrik, seolah-olah menembus ruang, dan langsung datang ke Long Batian. Naga asli ada di sini. Long Batian meraung marah, mengaum, dan suara auman naga meledak ke langit, dan sisik naga padat muncul di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga sungguhan, membumbung ke langit. Antara hidup dan mati, dia meledak, darahnya terbakar, dan dia bekerja keras. Naga sejati yang ditransformasikan oleh esensi sejati aula kejutan besar, napas horor meledak, agung dan agung. Leluhur keluarga panjang, yang layak menjadi leluhur keluarga panjang. Napas yang meletus pada saat ini membuat pil Kaisar Cermin dan yang lainnya berubah warna, terkejut. Tapi itu tidak berguna. Engah, di bawah mata orang banyak, tombak hitam itu menusuk seperti kilat, seolah-olah memasuki ranah siapapun, dan langsung memakukan hantu naga asli ke kehampaan tanpa usaha apapun. Apa? Long Batian berteriak putus asa, darah memercik tubuhnya ditusuk dengan paksa, dan semua gerakannya tidak berguna di depan orang-orang kuat seperti Lord of Abyss Demon, berubah menjadi perjuangan yang konyol. Ledakan. Kemudian dia meledak dan berubah menjadi kabut darah, menghilang dalam jeritan, hanya menyisakan aura berdarah yang kuat di aula. Panggilan. Sejumlah besar darah ditelan oleh Lord of the Abyss dan aura di Lord of the Abyss tiba-tiba melonjak. Hahaha, semut manusia, tunggu sampai mati. Jatuhnya Long Batian telah memberi Lord of Abyss Demon makanan yang luar biasa. Auranya telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan tidak hanya mengembalikannya ke masa jayanya dalam waktu singkat, ia bahkan menggandakan fondasi aslinya. Membunuh.
Setelah menelan Long Batian, ia tidak terus bergerak, tetapi mengguncang tubuhnya dan bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Sangat jelas bahwa di antara orang-orang yang hadir, Qin Chen adalah satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman hidup dan mati. Yang lain seperti Lao Yuan dan Red Flame Demon Lord kuat, tetapi mereka hanya dapat memengaruhinya, dan tidak dapat memutuskan pertempuran. Hanya debu Qin yang benar-benar dapat melukainya. Selama Qin Chen dipenggal, itu benar-benar dapat melahap orang lain di lapangan. Qin Chen, Lao Yuan bergegas maju untuk mencegat Lord of Abyss Demon. Tapi itu tidak bisa menghentikan Lord of the Abyss sama sekali. Itu hanya bisa menghentikan kecepatannya, tapi tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Brengsek, mata Qin Chen berkedip dan segera mengerahkan kekuatan dalam kitab darah leluhur setan. Di sisi lain, penguasa Yuan Mo memadatkan matanya. Berapa kali Anda ingin menggunakan trik yang sama? Lord of the Abyss memiliki tatapan galak. Kali ini, itu tidak akan memberi Qin Chen kesempatan untuk melakukan trik ini. Mati aku. Lord of the Abyss meningkatkan kekuatan sihir asli dan menuangkannya ke dalam tombaknya. Ledakan. Dari tombak hitam aurora yang menakutkan tiba-tiba meledak, seperti bola meriam energi, menembus kehampaan dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Lao Yuan terkena kekuatan mengerikan ini, dan segera diledakkan. Kristal darah memercik ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi langit yang penuh dengan origin ki berwarna darah, dan itu terus menghilang. Itu terluka parah, di hadapan penguasa iblis yang dalam, yang belum sepenuhnya pulih kekuatannya. Kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang adalah batasnya. Memanggil, meledakkan Abyssal Demon Lord yang menghalangi. Menggunakan teknik tubuhnya yang luar biasa, dia bergegas langsung menuju Qin Chen. Mati, itu akan membunuh Qin Chen dengan kecepatan tercepat dan mengakhiri pertempuran. Selesai, Jijing dan Di dan yang lainnya berseru keras menunjukkan keputusasaan. Qin Chen kecil, kucing hitam besar itu juga cemas, dan kekuatan Lord of Abyss Demon melebihi harapannya. Darah guntur, meletus. Qin Chen merasakan krisis yang fatal, dan buru-buru mendesak sutra darah setan leluhur, dan pada saat yang sama meledakkan kekuatan esensi sejati di tubuhnya. Bersenandung, di atasnya, kekuatan esensi sejati dari 9 bintang Dewa Kaisar Jue dikombinasikan dengan kekuatan sutra darah setan leluhur, dipelintir bersama. Sudah terlambat, mati untukku. Lord of Abyss Demon tersenyum muram dan melambaikan tombak hitam di tangannya. Tetapi pada saat ini, kekuatan darah di tubuh Qin Chen tiba-tiba bergetar hebat, dan pedang karat misterius di piring giok keberuntungan Qian Kun juga akan bergerak. Seolah-olah oleh semacam traksi, Qin Chen mengikuti gerakan abnormal dari pedang karat misterius, menggertakkan giginya, dan dengan cepat memegang pedang karat misterius di tangannya. Dia berjuang dengan hidup dan mati. Ledakan. Begitu pedang karat misterius muncul, kekuatan tak berujung dan menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ketika kekuatan ini datang, dunia bergetar hebat, dan bergabung dengan kekuatan darah di tubuh Qin Chen. Bising. Pedang karat misterius yang gelap dengan cepat naik dengan lampu guntur biru. Kedua kekuatan digabungkan, dan saat Qin Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuhnya, badai petir tak berujung muncul, langsung menjadikannya sebagai raksasa petir, dan kekuatan petir ini, bahkan kekuatan darah setan leluhur sutra ditekan. Kekuatan ini muncul, tidak ada yang melihatnya, dan seluruh lautan guntur meraung keras, seolah-olah ada ledakan yang mengejutkan, seperti tsunami. Kekuatan Qin Chen mempengaruhi kekuatan seluruh laut guntur. Pada saat ini, ruang di kuil kuno tampaknya dilarang, semua kekuatan membeku dan bergetar. Apa? Kekuatan guntur dan kilat ini, dewa tertinggi guntur, siapa kamu? Wajah Abyssal Demon Lord yang awalnya arogan dan mendominasi tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini benar-benar ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Itu bukan hanya takut pada kekuatan gemuruh Qin Chen, tetapi juga takut pada kekuatan ini sendiri. Apa hubungan antara kamu dan yang itu? Mengapa kekuatan yang itu muncul di benua kecil ini? Tidak mungkin. Lord of the Deep Demon meraung, hatinya bergetar. Pada saat ini, tubuh, jiwa, dan kekuatannya tampaknya ditekan tanpa batas, tidak dapat beroperasi sama sekali.
Tapi tubuhnya masih bergegas menuju Qin Chen tiba-tiba, dengan panik dan putus asa di wajahnya. Kenapa? Pada saat itu meraung, serangan Qin Chen juga benar-benar jatuh. Ledakan, cahaya guntur yang tak berujung mengalir turun, menelan Lord of the Abyss dalam sekejap. Garis keturunan guntur di tubuh Qin Chen mekar dengan gila-gilaan. Langit terdistorsi, berkilau dengan warna-warni, dan aturan langit dan bumi terpengaruh dan kacau tanpa batas. Ini, Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, ia tampak berubah menjadi seluruh dunia, mengendalikan segala sesuatu di dunia, aturan makna yang mendalam, dan setiap pikiran mempengaruhi segala sesuatu di dunia. Dia seolah merasakan seluruh lautan petir, dan yang membuatnya semakin kaget adalah dia seolah mampu mengendalikan lautan petir, seluruh lautan petir, seperti bagian dari tubuhnya. Tampaknya selama Qin Chen berpikir, semua yang ada di Laut Guntur akan menghilang dan tidak ada lagi. Perasaan ini hanya sesaat, dan kemudian dengan cepat menghilang. Dan pada saat ini, Qin Chen merasa seperti bersatu dengan langit dan bumi. Dia merasakan napas benua Tianwu, dan merasakan semacam panggilan gelap. Dia mendongak, seolah melihat langit yang tak berujung. Sosok yang menjulang dan mendominasi sedang menatapnya, seperti Raja Dewa. Tapi mata orang lain itu penuh dengan kebaikan dan kelembutan. Ledakan, cahaya guntur mekar, Jijing dan Di dan yang lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Gemuruh, di mana guntur hancur, tidak ada apapun di dunia, dan semuanya telah kehilangan esensi aslinya. Pilar besi aula utama hancur, dan sebuah lorong keluar muncul. Dan ketika kilat jatuh, tubuh Lord of the Abyss benar-benar hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Seluruh aula terdiam, engah. Qin Chen menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan cahaya guntur di tubuhnya langsung menghilang, seolah-olah dia telah kehabisan kekuatan dan jatuh ke kepalanya. Chapter 2143. Dengan pukulan ini, kekuatan Qin Chen habis, dan dia jatuh tersungkur, dan napasnya dengan cepat melemah. Qin, Fuqian Kun kaget dan hampir salah panggil. Dia mengguncang tubuhnya dan buru-buru memeluk Qin Chen dan menurunkannya. Setelah menemukan bahwa napas Qin Chen masih ada, dia sedikit lega. Namun, Qin Chen dalam keadaan koma saat ini, tidak bisa bangun sama sekali. Di aula yang kacau, ada keheningan saat ini. Lord of Abyss Demon sudah mati. Setelah waktu yang lama, seseorang mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kekuatan macam apa ini? Semua orang menatap mata Qin Chen melebar dengan tak percaya. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat memahami kekuatan yang menghancurkan segalanya dan mengubah dunia. Kekuatan ini jauh di luar pemahaman mereka. Apakah karena darah iblis leluhur? Semua orang menebak. Namun, iblis dari ras iblis alien juga menggunakan sutra darah setan leluhur, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa itu sama menakutkannya dengan yang ditunjukkan Qin Chen. Semua orang memandang Qin Chen dengan sangat kagum. Di kerumunan, Sangguan Gufeng ketakutan. Matanya sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling. Sementara semua orang terkejut. Panggilan. Dia berubah menjadi kilatan petir, dengan cepat menyapu ke arah terowongan di mana pilar besi itu berada, dan berlari menjauh. Sangguan Gufeng ingin lari. Hal tua ini, jangan biarkan dia lari. Semua orang terbangun oleh tindakan Sangguan Gufeng, dan mereka berteriak dengan dingin. Push! Sekelompok orang terbang. Krisis kali ini bisa dikatakan disebabkan oleh Misty Palace. Sangguan Gufeng juga pelakunya. Jika dia dibiarkan melarikan diri, surga tidak akan mentolerirnya. Gulungan. Sangguan Gufeng sangat marah. Dia tahu bahwa jika dia tidak kehabisan sekarang, tinggal akan menjadi jalan buntu. Dia sangat marah dan berteriak, dan segera menembak dengan seluruh kekuatannya. Dengan keras, kekuatan mengerikan menyapu Kaisar Jijing dan Di dan yang lainnya. Jijing dan Di dan yang lainnya mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Namun, dalam pertempuran dengan Lord of Abyss, semua orang yang hadir terluka parah. Kebanyakan dari mereka merusak fondasi mereka dan kewalahan. Mereka tidak dapat mencegat gaya kuno Sangguan. Dengan putus asa, mereka ditolak satu demi satu. Melihat bahwa Sangguan Gufeng hendak masuk ke lorong, dia mengeong. Dia sombong di sini. Apakah kamu pernah bertanya kepada Tuhan kucingmu? Ada kilatan di kehampaan, dan kucing hitam besar tiba-tiba muncul di depan Sangguan Gufeng, menatap elang.
dan menamparnya. Pergi. Sangguan Gufeng ketakutan dan buru-buru memblokirnya. Tetapi kejutan jiwa yang mengerikan langsung mengalir ke benaknya. Ah! Dia berteriak dan jatuh ke tanah. Hah! Mau kabur di depan kucingmu. Kucing hitam besar itu jatuh ke sangguan Gufeng dan berkata dengan nada mengejek. Mendesis. Kerumunan menghirup udara. Mereka terluka satu demi satu dalam pertarungan sebelumnya dengan Lord of Abyss Demon. Hampir semua dari mereka terluka parah. Tetapi kucing hitam itu tidak dapat melihat apa yang salah. Bagaimana tidak terkejut? Sial, dari mana kucing hitam ini berasal? Monster liar tidak begitu menakutkan, kan? Dan ketika kucing hitam besar baru saja memenangkan gaya kuno sangguan, tiba-tiba bersenandung. Dalam kehampaan, sebuah cahaya menyala, dan sebuah botol giok hitam muncul. Itu adalah botol setan menelan langit. Dan saya melihat pola misteri aneh berkedip pada botol setan menelan langit, dan dengan cepat menyapu ke arah lorong. Yuan tua, hentikan. Kucing hitam besar itu minum dengan dingin. Dengan satu gerakan, Lao Yuan bergegas maju. Tetapi pada saat kritis, botol ajaib yang menelan langit ini meledak dengan aura yang menakutkan. Cahaya sihir gelap mekar, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan gerakan Lao Yuan sedikit terhalang. Wow, langit yang menelan botol ajaib dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke lorong. Dia mengeong. Dia bahkan lari harta karun. Kucing hitam besar itu berkata dengan tertekan, Lao Yuan, mengapa kamu begitu imajiner sekarang? Wajah Lao Yuan juga sangat jelek, dan dia berkata tanpa berkata-kata, botol surga menelan iblis adalah artefak tingkat Master Iblis, dan itu adalah tipe luar angkasa. Tidak hanya kekuatan saya tidak pernah pulih, tetapi saya juga terluka. Bagaimana bisakah aku menghentikannya? Duduk bersila. Ia mulai menelan kekuatan antara dunia dan bumi. Tiba-tiba, serangkaian energi iblis seperti naga panjang, menelan dan muntah di antara mulut dan hidungnya yang besar, menghantui kabut berdarah, sangat menakutkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sumber merah tua itu dengan kaget, ekspresinya sedikit berkedut. Orang-orang ini tidak tahu dari mana mereka berasal. Apa asal-usul anak bernama Chen Xing itu? Dalam keterkejutan, semua penyintas yang kuat di tempat kejadian memusatkan perhatian pada Qin Chen. Pada saat terakhir, Qin Chen mencoba membalikkan keadaan, meledakkan kekuatan misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan segalanya, tak tertandingi. Jika mereka dulu melihat Qin Chen dengan kesetaraan, maka sekarang, di mata mereka yang melihat Qin Chen ada kekaguman. Meskipun mereka semua berasal dari berbagai kekuatan utama dan merupakan pusat kekuatan utama dari kekuatan utama, mereka semua mengerti bahwa debu di depan mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah nasib benua. Dia memiliki kekuatan untuk menantang sangguan Sier dan bahkan Master Iblis Alien yang melarikan diri. Chen Qing, apa yang terjadi padanya? Ketika Kaisar Jijing dan melihat Qin Chen tidak sadarkan diri, dia mau tidak mau bertanya. Yang lain juga memandang mereka dengan khawatir. Sebelum putra ini dan Lord of Abyss Demon bertarung sampai mati, dia jatuh tersungkur, tetapi tidak ada hubungannya. Mereka tidak terlalu peduli dengan Qin Chen, tetapi setelah Sky Devourer dari klan Iblis Alien melarikan diri, seluruh benua masih tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Jika Qin Chen masih hidup, dia akan menjadi kekuatan baru di antara umat manusia. Kucing hitam besar, datang dan lihat. Fu Qiankun tidak menjawab semua orang, tetapi berkata dengan gugup. Hah, kucing hitam besar itu mengguncang tubuhnya dan jatuh di samping Fu Qiankun. Anak ini, jiwanya sepertinya diam. Kucing hitam besar itu melirik Qin Chen, dan setelah merasakan nafas di tubuh Qin Chen, ekspresinya sedikit bergerak. Keadaan tubuh Qin Chen saat ini sangat buruk, aura jiwanya sangat lemah, tetapi aura hidupnya masih cukup kuat, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Tetapi seluruh orang tampaknya terperangkap dalam keadaan khusus tertentu. Jijing dan Di dan yang lainnya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak dan mereka duduk bersila untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Pada saat ini, Qin Chen, sebagai orang yang terlibat, berada dalam kondisi persepsi khusus. Perasaan Qin Chen sebagai penguasa langit dan bumi perlahan menghilang, dan kesadarannya berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Di dalam tubuh, cahaya guntur melonjak. Ini adalah garis keturunan gunturku.
Qin Chen berbisik sedikit. Menurut alasannya, Qin Chen seharusnya sangat akrab dengan Thunderblood-nya sendiri. Bagaimanapun, dia telah memupuk tubuh yang kebal yang menggabungkan darah dan daging dengan sempurna. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya tahu darahnya untuk pertama kalinya. Di kedalaman darahnya, ada kekuatan khusus yang melonjak. Kekuatan ini mengabaikan segalanya, menghancurkan segalanya, tak terbendung. Sebelumnya, kekuatan inilah yang menyebabkan dunia berubah dan membunuh proyeksi Lord of Abyss. Tentu saja, alasan mengapa kekuatan di tubuh Qin Chen ini dapat dirangsang juga karena pedang karat misterius dan traksi sutra darah setan leluhur. Selain itu, Qin Chen juga merasa bahwa setelah ledakan kekuatan sebelumnya, tubuhnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Chapter 2144. Pada saat ini, Qin Chen mulai memeriksa tubuhnya. Hei, kekuatan jiwaku telah berubah. Setelah Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya benar-benar berubah. Kekuatan jiwa pertama tetap pingsan, tapi setelah pingsan mencapai ekstrim tertentu, dengan cepat naik ke atas, perasaan yang sangat murni menghantui jiwa Qin Chen. Jika jiwa Qin Chen seperti awan kekosongan dan kabut, maka jiwa sekarang seperti aliran air yang tidak kekal. Dalam hal kekuatan dan kemurnian itu lebih kuat dari jiwa aslinya. Lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah transformasi penting. Misalnya, mantan Qin Chen hanya bisa mengendalikan beberapa kaisar bela diri puncak paling banyak, dan begitu jumlahnya terlalu besar, itu akan menyebabkan kekuatan jiwa tidak dapat menanggungnya. Tapi sekarang, Qin Chen merasa bahwa puncak sederhana kaisar bela diri tidak akan berdampak sedikit pun padanya dalam hal kuantitas. Tentu saja, jika dia mengendalikan ratusan kaisar bela diri puncak, itu secara alami tidak akan berhasil. Itu bukan karena kekuatan jiwa Qin Chen terpengaruh. Tidak, tetapi untuk mengendalikan terlalu banyak orang kuat, itu akan menyebabkan jiwanya menyebarkan terlalu banyak sutra jiwa, membuat jiwa kacau, berpikir kacau, dan memiliki dampak besar pada promosi jiwa. Selama mereka bijak, mereka tidak akan menyerah pada yang asli dan mencari tujuan untuk mengendalikan orang kuat lainnya dan menyebabkan mereka kehilangan motivasi untuk maju. Kemampuan kontrol hanyalah salah satu dari banyak aspek peningkatan kekuatan jiwa Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen masih merasa bahwa tubuhnya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Qin Chen tidak tahu apa itu. Jelas pukulan sebelumnya memberinya pencerahan dan perubahan magis, yang sangat mempromosikan Qin Chen dalam semua aspek, di antaranya promosi jiwa dan darah adalah yang terbesar. Selain itu, setelah kekuatan jiwa kuat, tampaknya kemampuan untuk terhubung dengan klon juga meningkat. Dalam keadaan ketiadaan ini, Qin Chen jelas merasakan keberadaan Qin Demon. Pada saat ini, Qin Demon terletak di ruang khusus, dan tampaknya berada di bawah altar tertentu, menerima warisan. Mungkinkah Lord of the Abyss tidak mati? Hati Qin Chen bergetar. Bukankah Lord of Abyss Demon dibunuh olehnya? Menurut kebenaran, Qin Mo juga harus dipisahkan dari bagian warisan itu. Tetapi sekarang, ruang warisan tempat Qin Mo berada tidak berubah sama sekali, membuat Qin Chen bingung. Atau apakah bagian dari ruang warisan ini sepenuhnya independen dari ruang di mana tempat ini berada? Qin Chen tidak bisa mengerti bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan jiwanya dan ingin mencari tahu di mana Qin Mo berada. Namun, meskipun kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan, dia masih tidak dapat membangun hubungan yang lengkap dengan Qin Mo, dan dia tidak dapat melihat Qin Mo. Lokasi iblis itu, hei, sebenarnya ada satu orang di samping Mo Qin. Ini adalah, tiba-tiba, Qin Chen melihat sosok di sebelah Qin Mo. Ini adalah seorang wanita dengan kerudung di wajahnya dan tidak ada wajah yang terlihat, tetapi untuk beberapa alasan, Qin Chen merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan organ-organ dalam berkedut dan sakit. Mengapa? Qin Chen tidak mengerti mengapa dia merasa sangat sakit hati setelah melihat wanita ini. Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, perasaan Qin Chen begitu akrab, seolah-olah dia mengenalnya. Siapa itu? Siapa itu? Dia ingin melihat dengan jelas, tetapi altar menemukan seseorang memata-matai. Bersenandung, suara ajaib tiba-tiba dipancarkan dari altar tempat ruang misterius itu berada, dan suara ajaib itu menembus telinga, segera menghalangi kekuatan jiwa Qin Chen,
menyebabkan dia terputus dari Qin Mo. Di aula, Qin Chen meneteskan 2 baris air mata entah kenapa. Debu. King, kenapa dia menangis? Fu Qiankun berseru segera setelah melihat ini. Ini, kucing hitam besar itu juga tampak bingung. Hai, saya melihat napas menakutkan di tubuh Qin Chen tiba-tiba melintas dan kemudian Yuyu membuka matanya dan bangun. Anak baik, kamu akhirnya bangun. Kucing hitam besar itu sangat gembira. Tiba-tiba, semua orang yang merawat luka membuka mata mereka, menatap Qin Chen satu demi satu, dengan ekspresi kompleks. Meskipun mereka tidak ingin Qin Chen jatuh di sini, saat Qin Chen benar-benar bangun, semua orang merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan Lao Yuan memiliki pandangan yang tidak bisa dijelaskan pada Qin Chen saat ini. Pukulan terakhir untuk membunuh Lord of the Abyss benar-benar mengejutkan semua orang di lapangan. Kekuatan yang begitu menakutkan. Saya khawatir tidak ada kekuatan besar yang akan menjadi lawannya. Kali ini, berkat tindakan Brother Chen, saya bisa membalikkan keadaan. Setelah waktu yang lama, Kaisar Jijing dan memimpin untuk berdiri dan berkata dengan hormat. Ya, terima kasih kepada Saudara Chen dan Saudara Fu, serta kucing hitam senior. Kalau tidak, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Dan benua Tianwu juga akan menghadapi bencana. Yang lain juga sangat hormat. Bisakah Anda bersikap tidak sopan? Belum lagi Qin Chen sekarang memiliki keunggulan absolut dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Kekuatan Qin Chen saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat takut dan hormat. Semua orang maju ke depan, dengan sopan. Pada saat ini, selain Qin Chen dan yang lainnya, hanya ada 4 yang selamat, Pil Kaisar Cermin Besar, Lu Zimo dari Kuil Kidian, Tanah Suci Darah Qiu Pucun, dan Gong Sun Ze dari Tian San Hui, dan yang kuat lainnya. Apakah itu adalah naga keluarga panjang yang mendominasi surga atau Wu Gerbang Tersembunyi Chuhuahan atau Zai Xiangming dan lainnya dari Sky Thunder City? Semuanya jatuh, dan tidak ada yang selamat. Ada banyak orang kuat di kota Guntur dan pasukan utama, dan hanya ada beberapa yang tersisa. Jadi bagaimana Kaisar dan Didan yang lainnya tidak merasa malu? Pada saat ini, Qin Chen seperti gunung besar di hati mereka, berat dan tidak dapat diatasi. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi dari sini atau? Semua orang melihat bagian itu, dan tidak pergi untuk pertama kalinya. Mereka semua memandang Qin Chen. Hari ini, Qin Chen telah menjadi tulang punggung semua orang. Terlebih lagi, mereka tidak berani pergi tanpa persetujuan Qin Chen. Jika mereka dihentikan seperti Sangguan Gufeng, itu akan merepotkan. Karena itu, semua orang memandang Qin Chen dengan kosong. Qin Chen tidak peduli dengan tatapan semua orang, tetapi berbalik untuk melihat kucing hitam besar itu, dan berkata dengan cemas, "Kucing hitam besar, bukankah Lord of the Abyss masih mati?" "Tentu saja tidak mati. Kamu tidak berpikir kamu membunuh Lord of the Abyss, kan?" Kucing hitam besar itu melengkungkan bibirnya. Apa? Jijing dan Didan yang lainnya terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Ras iblis abis adalah ras teratas di surga. Penguasa ras iblis abis yang ditekan di sini bahkan tidak bisa dibunuh oleh para ahli alam hari ini. Mereka hanya bisa ditekan di sini. Apakah Anda pikir Anda bisa dibunuh dengan ledakan? Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bunuh hanyalah proyeksi orang lain. Tubuh aslinya masih tersegel di inti tanah ajaib ini dan tertidur. Namun, itu telah disegel selama bertahun-tahun. Kekuatan yang tersisa juga sangat sedikit, itu hanya dapat membentuk proyeksi. Jika tidak, Sky Devourer tidak akan dirilis. Sekarang proyeksi ini dihancurkan olehmu, hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk membentuk proyeksi lagi. Chapter 2145. Benar saja. Apa yang dia bunuh hanyalah proyeksi. Qin Chen tersenyum pahit, tetapi tidak peduli. Hanya berkata dengan suara yang dalam, lalu di mana Anda mengenal Lord of the Abyss? Dia ingin mengetahui kondisi dan lokasi Qin Mo dan wanita misterius itu. Kucing hitam besar itu mengangguk dan berkata, jika saya menebak dengan benar, itu seharusnya berada di kedalaman tanah iblis ini. Tetapi dengan basis kultivasi Anda tidak dapat mencapai sana sama sekali. Mari kita begini. Meskipun Lord of Jurang Maut tertidur, tapi jejak tubuhnya bisa membuatmu jatuh, mengerti? Kekuatan yang kuat di surga jauh di luar imajinasi orang normal.
Qin Chen ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, tapi aku masih ingin mencoba. Kucing hitam besar itu terdiam. Dalam hal ini, saya dapat membawa Anda ke sana. Tetapi Kaisar tidak dapat menjamin apakah itu dapat ditemukan. Sekarang dia memiliki tujuan. Qin Chen dengan cepat membuat keputusan. Semuanya, kalian sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Mendengar bahwa Qin Chen masih ingin menemukan Lord of the Abyss, Kaisar Jijing dan yang lainnya mau tidak mau berkata, jika kamu ingin pergi, kamu dapat pergi sendiri. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu juga dapat menungguku di sini. Jika aku menemukan apa yang aku cari, aku akan kembali. Kemudian kamu dapat pergi dengan saya. Jika ini masalahnya, maka saya akan pergi dulu. Istana Misti sangat keji kali ini sehingga saya berkolusi dengan ras lain. Setelah saya kembali, saya pasti akan melapor ke pasukan utama. Saya tidak boleh membiarkan Istana Misti menjadi sombong lagi. Jijing dan Di dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan. Faktanya, mereka tidak perlu membicarakan hal-hal di Laut Guntur terlalu lama. Jatuhnya begitu banyak orang kuat pasti akan menyebabkan guncangan hebat di seluruh benua Tianwu. Qin Chen mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata, semua orang akan pergi. Dan masih banyak lagi. Kaisar Pil Mirror buru-buru berteriak kepada Qin Chen dan rombongannya, memandangi kucing hitam besar itu. Dengan ragu-ragu berkata, Tuan Kucing, harta yang saya korbankan untuk Tuan Abis seharusnya. Jangan pikirkan itu. Kucing hitam besar itu melotot, ini adalah keberuntungan bagimu untuk bertahan hidup. Harta ini, tetapi rampasan Kaisar ini, bisakah kamu terlibat? Jika kamu membuat suara lain, ya. Cahaya hijau samar tiba-tiba keluar dari mata kucing hitam besar itu, dan rasa dingin sedikit pun hilang. Tidak. Aku hanya akan bertanya dengan santai saat aku menunggu. Pil Emperor Jijing terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sudah hampir sampai. Kucing hitam besar itu bersenandung. Qin Chen terdiam. Kucing hitam besar itu adalah penggemar uang, dan lebih sulit membiarkannya menyerahkan harta daripada membunuhnya. Namun, karena harta ini telah dikorbankan oleh Kaisar Jijing dan yang lainnya, dan juga jatuh ke tangan kucing hitam besar, Qin Chen secara alami tidak akan menjadi orang jahat. Demi kamu masih masuk akal, Kaisar akan memberimu beberapa tip. Kucing hitam besar dengan bangga berkata, Kaisar menyarankan Anda untuk menunggu di sini sekarang. Yang terbaik adalah menunggu bersama saya. Keluar. Jika tidak, Sangguan Sier tidak diizinkan untuk menjaga di luar, kalian yakin akan selamat dari tangannya. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Jijing dan yang lainnya menghirup AC. Saya pusing. Bagaimana mereka melupakannya? Jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Jika Sangguan Sier menjaga di luar, jika mereka bergegas keluar, maka mereka akan berakhir. Terima kasih, Tuan Raja Kucing, atas saran Anda, maka saya akan menunggu di sini sampai semua orang kembali. Kaisar Jijing dan buru-buru berkata dengan hormat. Untungnya, dia tidak menyinggung siapapun sampai mati. Jika dia bisa menukar hidupnya dengan harta itu, kesepakatan itu akan cukup hemat biaya. Akibatnya, semua orang terus menyembuhkan dan memperbaiki rantai di aula ini, tetapi tidak ada yang berani membiarkan mereka mengikuti Qin Chen dan mereka. Di sini, begitu Anda menghadapi bahaya, Anda setidaknya bisa melarikan diri dari sini untuk pertama kalinya. Di bawah kepemimpinan kucing hitam besar, Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat berjalan di sepanjang pinggiran lorong, meninggalkan lapis demi lapis jauh lebih cepat daripada ketika mereka datang. Selain itu, ada banyak jalan rahasia di sini. Qin Chen tidak memperhatikan sama sekali, tetapi kucing hitam besar selalu dapat menemukannya dengan mudah. Nak Qin Chen, apa yang terjadi padamu barusan? Kucing hitam besar itu mau tidak mau bertanya di jalan. Fu Qiankun juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya memanipulasi meridian darah leluhur setan, tetapi saya merasakan aliran darah di tubuh saya. Dia menceritakan situasi sebelumnya dengan tepat, dan juga ingin mendapatkan inspirasi dari kucing hitam besar itu. Garis darah. Kucing hitam besar itu menundukkan kepalanya, dan tiba-tiba menembakkan cahaya tajam dari pupil matanya. Kucing hitam besar, apakah kamu memikirkan sesuatu?
Qin Chen segera bertanya, ini adalah lautan guntur, dan kamu memiliki darah guntur. Mungkinkah lautan guntur bergema dengan darahmu? Kucing hitam besar itu bergumam. Ini, Qin Chen tersenyum pahit, mungkin dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Tetapi Qin Chen tidak memberitahu sosok menjulang yang dia lihat tersenyum padanya karena dia pikir itu terlalu aneh. Mungkin karena saya tidak jelas dan melakukan kesalahan. Sekelompok orang terbang dengan kecepatan ekstrim. Tetapi kali ini mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Dan segera mereka sampai di 3/3 lagi. Ke sini, kucing hitam besar itu berjalan menuju lorong pertama. Bukankah itu yang ketiga? Qin Chen tercengang. Lorong yang dia lalui ini adalah jurang seperti tebing. Dan tidak ada yang lain. Di bawah keraguan Qin Chen, dia mengikuti kucing hitam besar itu ke jurang lagi. Wow, di jurang, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak memancarkan napas yang berdebar-debar. Selain itu, setelah jiwa Qin Chen terangkat, dia bisa merasakan bayangan gelap menyapu jurang tanpa menggunakan api iblis King Lian. Tubuh Lord of the Abyss yang sebenarnya disegel di dasar jurang ini. Apakah kamu tidak ingin menemukan Lord of the Abyss? Hanya dengan membobol jurang kamu dapat memiliki harapan. Ketika kucing hitam besar itu berkata, matanya berputar tajam. Qin Chen tiba-tiba menjadi waspada, apakah kamu tidak berbohong padaku? Potong, apakah kaisar ini kucing seperti itu? Kucing hitam besar itu berkata dengan jijik, tetapi matanya berkedip. Qin Chen tidak punya pilihan selain percaya pada kucing hitam besar saat ini. Tetapi bisakah dia memasuki jurang maut bersamanya? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain drum. Jika kamu ingin pergi, jangan ibu mertua anakmu maju di alam semesta untuk membuat cakram batu giok karena kamu tidak dapat menghentikan energi iblis di bawah jurang ini. Kucing hitam besar itu melirik Qian Kun dengan tatapan jijik. Kit Qin Chen, meridian darah leluhur iblis hampir sama. Maka Lao Yuan akan membantu membuka jalan bersama. Seharusnya tidak ada masalah. Setelah kucing hitam besar itu selesai berbicara, sekelompok api emas tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan api Jin Kui dari Kaisar Jijing dan di sini, kamu membiarkan nyala apimu menelan nyala api ini terlebih dahulu, dan perlawananmu di jurang ini juga lebih besar. Kucing hitam besar itu melemparkan api Jin Kui ke Qin Chen. Kapan kucing hitam besar itu begitu murah hati? Qin Chen tampak curiga. Bocah bau, jangan tarik ke bawah. Melihat penampilan Qin Chen, kucing hitam besar itu tiba-tiba menjadi marah. Tidak ada imbalan atas perbuatan baik. Chapter 2146. Ya, tentu saja. Ketika kucing hitam besar mengeluarkan Jin Kui Hu, Qin Chen merasa bahwa api iblis King Lian-nya memiliki keinginan yang kuat untuk menelannya. Sejak api iblis King Lian telah menelan api abu-abu diam dan sumsum luar biasa Yulan, Qin Chen menemukan bahwa api iblis King Lian-nya telah berada di jalur yang tidak dapat kembali. Seolah-olah hanya dengan melahap nyala api, tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan. Benar saja, begitu King Lian Demon Fire dilepaskan, dia bersemangat, dan api biru langsung menelan Jin Kui Hu. Segera semburan ledakan meletus di api setan King Lian, dan aura yang membakar dengan cepat meresap. Bahkan Fu Qiankun tidak tahan panas. Dia segera memasuki alam semesta cakram giok keberuntungan Qin Chen. Setelah melihat ini, Qin Chen dengan cepat mengendalikan penyebaran panas api iblis King Lian. Setelah hanya beberapa napas, Qin Chen menyadari bahwa napas api iblis King Lian telah meningkat tajam. Napas jantung berdebar sekali lagi. Tersebar keluar, tapi itu tidak sehebat setelah menelan Otmar Yulan. Toh Otmar Yulan adalah material khusus yang secara khusus menimbulkan api, dan efeknya luar biasa. Ada juga nyala api ini, telan bersama. Kucing hitam besar itu menatap api iblis King Lian, dan juga menunjukkan sedikit kengerian. Bahkan tidak melihat asal api Qin Chen, yang sangat aneh. Pada saat yang sama, nyala api yang memancarkan panas yang menyengat muncul lagi. Meskipun api ini tidak sekuat api Jin Kui, itu tidak jauh berbeda. Api yang cerah. Qin Chen membuka mulutnya lebar-lebar, sedikit terdiam. Ini jelas api terang Feng Kangan. Dalam pertempuran sebelumnya, Feng Kangan ditelan oleh Lord of Abyssal Demon. Dan Qin Chen tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak peduli kemana api terang Feng Kangan pergi. Siapa tahu itu diambil oleh kucing hitam besar.
Kamu tidak akan mengambil semua harta dari orang-orang kuat yang jatuh sebelumnya, kan? Qin Chen tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu dengan terkejut. Apakah Kaisar tidak memiliki harta benda? Akan sia-sia untuk meletakkannya di sana. Kucing hitam besar itu mengatakan sesuatu dengan bangga, percaya diri. Qin Chen benar-benar terdiam. Sial, ini adalah penggemar uang sungguhan. Penggemar uang sungguhan. Pada saat itu, semua orang berada dalam krisis hidup dan mati. Siapa yang akan mempertimbangkan untuk mendapatkan cincin penyimpanan dan harta karun para prajurit yang mati? Tetapi kucing hitam besar itu memikirkannya. Tidak hanya memikirkannya, tetapi juga menyimpannya. Ini benar-benar, Qin Chen tidak bisa memikirkan apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kucing hitam besar itu. Merasakan kengerian api iblis King Lian, nyala api yang terang tiba-tiba melompat ngeri, berkedip terus-menerus, seolah-olah secara naluriah ingin melarikan diri. Tapi mengapa api iblis King Lian memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dengan teriakan, itu menyapu nyala api yang terang. Api jernih peringkat ketiga dalam daftar api agung ditelan oleh api iblis King Lian ini. Jadi 2 atau 3 napas bertahan sampai benar-benar ditelan dan berubah menjadi ketiadaan. Bersenandung. Setelah melahap api Jin Kui dan api terang satu demi satu, api iblis King Lian tiba-tiba mengeluarkan napas yang kuat, dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Benar saja, hanya dengan menelan api iblis King Lian dapat dibangkitkan secepat mungkin. Qin Chen melihat api biru yang melompat di telapak tangannya dengan terkejut. Dia tahu bahwa api iblis King Lian telah mencapai tingkat tertinggi di alam kaisar. Sekarang kekuatan api iblis King Lian sudah cukup untuk membakar seorang kaisar bela diri puncak menjadi abu. Bahkan benar. Master yang menyadari jejak alam suci menyebabkan beberapa kerusakan. Tapi Qin Chen juga mengerti bahwa King Lian Demon Fire akan menjadi semakin sulit untuk ditingkatkan. Namun, api iblis King Lian meningkat. Kepercayaan diri Qin Chen melonjak, dan dia datang ke tepi jurang. Itu gelap gulita di bawah jurang, dan energi iblis melonjak, tetapi sunyi, seperti dunia yang mati. Pada saat ini kekuatan jiwa Qin Chen sangat meningkat. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya bisa melihat sedikit jarak di bawah jurang. Tetapi sekarang, jarak yang bisa dia lihat telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Panggilan. Qin Chen langsung mengorbankan api iblis King Lian, membungkus tubuhnya, dan kemudian langsung melompat ke dalam jurang. Dia merasa bahwa dia sangat gila sehingga dia melompat ke jurang dengan bodoh. Mengaum, Lao Yuan mengikuti dan melompat turun bersama. Pada saat mereka melompat turun, ki iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terganggu dalam sekejap, tiba-tiba melonjak dengan gila, dan suara iblis dengan cepat memasuki pikiran Qin Chen, dan Qin Chen tiba-tiba muncul satu ilusi. Rusak, Qin Chen, yang telah bersiap untuk waktu yang lama, menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk pertama kalinya, dan ilusi di depannya segera menghilang, dan kemudian dia melihat kepala bayangan hitam bergegas ke arahnya dengan panik dari jurang. Jumlah bayangan gelap ini terlalu besar. Sepintas mereka padat, dengan lebih dari puluhan ribu. Mereka berubah menjadi gelombang hitam, digunakan dengan liar ke arah Qin Chen, dan menelan Qin Chen sekaligus. Bayangan hitam bergegas menuju kucing hitam besar dan Lao Yuan dengan panik. Huhuhu. Sejumlah besar gambar hitam seperti pasang surut, langsung membungkus mereka bertiga. Tapi saat berikutnya, napas panas meledak, itu adalah api iblis teratai hijau. Mekar dengan panas yang mengerikan, seperti matahari biru. Dan bayangan gelap ini semua muncul di bawah api iblis teratai hijau. Dalam adegan ini, Qin Chen juga memiliki kulit kepala yang mati rasa. Berteriak, Qin Chen dengan panik memacu api iblis King Lian, dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan menjerit seketika, dan mereka terbakar menjadi debu. Dan api iblis King Lian di dekat hitam, bayangannya langsung menguap. Tapi ada terlalu banyak bayangan hitam di sini, dan ada juga banyak bayangan hitam dan merah. Bayangan hitam dan merah itu sangat menakutkan. Bahkan setelah King Lian Demon Fire ditingkatkan, cukup sulit untuk menghadapinya. Tapi Qin Chen tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran apapun, tetapi terus menyuntikkan esensi sejati dan kekuatan jiwa ke dalam api iblis King Lian.
Api setan King Lian di atas kepala Qin Chen didukung oleh esensi sejati dan kekuatan jiwa Qin Chen yang tak henti-hentinya, dan langsung meledakkan cahaya biru yang menakutkan. Dan segera bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya membuat jeritan tajam di bawah pancaran cahaya biru berubah menjadi abu. Tapi apa yang membuat Qin Chen aneh adalah bahwa bayangan gelap mengetahui bahwa mereka akan dibakar menjadi abu oleh api iblis King Lian. Mereka bahkan bergegas seperti ngengat ke dalam api. Dan bahkan bayangan merah darah tidak berani melarikan diri, dan bergegas dengan bodohnya. Api iblis King Lian di kepala Qin Chen tampaknya bersedia untuk menurunkan api iblis King Lian. Qin Chen menghela nafas lega ketika dia melihat adegan ini, dan dengan putus asa menyuntikkan esensi dan kekuatan jiwanya yang sebenarnya, dan api iblis King Lian menjadi semakin biru. Meskipun bayangan hitam merah darah itu kuat dan cepat, jika tidak lolos tepat waktu, itu akan dibakar menjadi abu terbang di bawah api iblis King Lian. Kekuatan mereka hanya untuk melarikan diri pada saat api iblis King Lian memancar. Selama momen ini terlewatkan, bayangan merah gelap akan menghilang di bawah api iblis King Lian. Gambar-gambar hitam ini dimaksudkan untuk melindungi sesuatu di bawahnya, dan mereka tidak akan membiarkan Qin Chen dan yang lainnya jatuh sama sekali. Setelah melihat adegan ini, Qin Chen tidak bisa tidak mempercayai kata-kata kucing hitam besar itu. Mungkin itu adalah tubuh Lord of Abyss Demon di bawah jurang ini. Kalau tidak, mengapa bayangan gelap ini menjadi begitu gila dan lebih suka bunuh diri daripada membiarkan mereka turun? Chapter 2147. Melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang di bawah api iblis King Lian, Qin Chen dalam suasana hati yang baik, mengeluarkan 2 pil jiwa Ning dan pil Ning Zen dan menelannya. Setelah King Lian Demon Fire-nya ditingkatkan, konsumsi True Essence dan Soul Power-nya menjadi lebih parah. Untungnya, basis kultivasinya telah meningkat pesat, dan kekuatan jiwanya juga telah diubah, sehingga dia dapat bertahan. Jika tidak, dia akan digantikan oleh sesuatu yang lain. Yang kuat datang dan tidak tahan dengan konsumsi yang begitu mengerikan. Saat Qin Chen menelan 2 pil, letusan biru api iblis King Lian menjadi lebih dalam. Kucing hitam besar dan Lao Yuan menatap pemandangan ini dengan kosong. Wajah mereka tidak percaya dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa Qin Chen menangani bayangan gelap ini begitu cepat? Dia mengeong. Kaisar awalnya ingin dia menggunakan sutra darah setan leluhur untuk melahap bayangan ini. Siapa tahu? Kucing hitam besar itu terkejut, dan kemudian berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, apakah kamu bahagia?" Lao Yuan sekarang tidak bisa berkata-kata dengan nyaman. Setelah dibakar oleh api iblis King Lian, bayangan hitam ini berubah menjadi abu dan menghilang. Tetapi mereka tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi kekuatan sihir yang sangat murni. Jumlah kekuatan sihir sangat kecil, tetapi kemurniannya sangat tinggi, lebih murni daripada kekuatan sihir apapun yang pernah dilihat Lao Yuan. Kekuatan sihir semacam ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan sihir ras iblis alien, tetapi pembangkit tenaga listrik dari ras iblis jurang, membuat Lao Yuan sangat transparan. Dengan jejak kekuatan sihir yang memasuki tubuh, luka Lao Yuan dengan cepat sembuh dan berkembang ke arah yang lebih kuat. Basis kultivasi perlahan meningkat, dan kecepatan ini jauh lebih cepat daripada perbaikan rantainya sendiri. Waktu, sumber lama itu, Qin Chen berkata dengan kaget. Bayangan gelap ini diubah oleh yang kuat di Abyssal Demon Rache. Meskipun kamu memperbaikinya, kamu tidak dapat sepenuhnya memperbaiki jejak kekuatan magis asli, dan Abyssal Demon Rache adalah master teratas di surga. Tentu saja, itu luar biasa. Hanya energi iblis yang melarikan diri dapat sangat bermanfaat bagi Lao Yuan, dan itu juga memiliki efek perbaikan pada meridian darah leluhur iblis. Kucing hitam besar itu menjelaskan, dan kemudian mengingatkan, kamu harus mengeluarkan sutra darah setan leluhur untuk menyerapnya. Qin Chen mendengar kata-kata itu dan segera mengeluarkan sutra darah setan leluhur, dan melihat darah di atas sutra darah setan leluhur mekar, dan dia sangat bersemangat sehingga kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya bertahan dan dengan cepat ditelan olehnya. Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan dalam sutra darah setan leluhur perlahan pulih. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di bawah nafas sutra darah leluhur setan, bayang-bayang gelap di jurang semua menunjukkan penampilan yang sangat ketakutan.
tampaknya sangat takut pada sutradara setan leluhur, tetapi bahkan jika mereka sangat takut, bayangan ini masih bergegas menuju Qin Chen, sebelum disempurnakan oleh King Lian Demon Fire. Sutradara setan leluhur ini tampaknya telah berubah. Qin Chen mengerutkan kening. Itu wajar, ini adalah roh dari sutradara setan leluhur yang sedang diperbaiki. Kucing hitam besar itu mendengus dan berkata dengan bangga, apakah menurutmu sutradara iblis leluhur begitu lemah? Itu juga harta karun ras iblis alien. Harta karun tertinggi yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Master Iblis. Meskipun tidak sebagus Master Klan Iblis yang dalam, tetapi mereka bahkan tidak dikalahkan oleh proyeksi Klan Iblis yang kuat. Itu rusak dengan sendirinya, tidak dalam keadaan jaya. Namun, selama sutradara iblis leluhur ini menyerap cukup banyak kekuatan sihir murni dari klan iblis neraka, itu mungkin tidak dapat membangkitkan semangat dan kembali ke kondisi puncaknya. Kucing hitam besar itu berkilauan, cukup bersemangat. Roh perangkat kebangkitan, mata Qin Chen tenggelam, dan sutradara setan leluhur segera dikumpulkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kucing hitam besar itu cemas. Kitab suci darah iblis leluhur ini adalah harta karun besar dari ras iblis alien. Jika roh di dalamnya terbangun, itu akan menjadi kejahatan bagi langit. Ini adalah bencana bagi dunia, jadi lebih baik tidak membiarkannya pulih. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia juga ingin tahu persis seperti apa roh artefak itu. Apakah itu di masa lalu atau kehidupan ini, dia belum melihat seperti apa roh harta suci yang sebenarnya. Ada napas dingin di pedang karat misterius, tapi itu awalnya. Pedang karat misterius tertelan dari giok jiwa naga. Dan kitab suci darah iblis leluhur ini adalah harta dari ras iblis asing. Dan itu pasti sangat jahat. Bahkan jika Qin Chen penasaran, dia tidak akan dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan kitab suci darah iblis leluhur. Saya pusing. Kucing hitam besar itu terdiam. Selama Anda mengendalikan meridian darah iblis leluhur, bahkan jika roh instrumen terbangun, itu tidak akan menjadi masalah besar. Belum lagi tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat, hanya seperti kamu. Itu seperti nyala api. Begitu kamu membangunkan pikiranmu, kamu akan mematuhi tuanmu. Tuanmu baik, dan roh itu baik. Jika kamu jahat, roh itu jahat. Pernahkah kamu mendengar bahwa senjata memiliki kebaikan dan kejahatan? Petik 2. Kucing hitam besar itu marah. Anak ini bahkan tidak menghargai kesempatan yang begitu baik. Betulkah? Aku, kucing hitam besar itu tidak sabar untuk membuat Qin Chen gemetar hebat. Bisakah aku berbohong padamu? Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam besar itu, Qin Chen santai dan terus mengorbankan sutradara setan leluhur. Darah di atas sutradara setan leluhur berkembang dan dengan rakus menelannya. Karena energi iblis ini berguna untuk ras iblis alien, Yongye, Mokara, keluar juga. Qin Chen menjerit pelan dan langsung melepaskan Yongye dan Mokara. Begitu keduanya muncul, mereka dikejutkan oleh aura di jurang. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi ketakutan oleh api iblis King Lian di atas kepala Qin Chen, dan mereka sangat tidak nyaman. Tetapi mereka berdua tidak memiliki ketidakpuasan. Sebaliknya mereka berkata dengan ekstasi di wajah mereka, "Terima kasih, Tuan." Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya buru-buru mulai menyerap energi sihir antara dunia dan bumi. Dibandingkan dengan Lao Yuan dan Ancestral Demons Blood Chronicle, kecepatan penyerapan keduanya terlalu lambat, dan bahkan penyerapan hanya dapat dianggap sebagai sisa. Tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa aura Master Kemudi Kerangka dan Mokara sebenarnya terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan meningkat. Kecepatan ini mengejutkannya, dan dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pembangkit tenaga listrik klan iblis yang dalam ini. Dengan cara ini, Qin Chen dan yang lainnya turun, dengan panik memacu api iblis King Lian untuk membakar bayangan gelap ini. Setiap kali esensi sejati hampir habis, Qin Chen akan menelan pil esensi sejati dan pil kondensasi jiwa. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan Qin Chen tidak tahu berapa banyak dia telah menembus. Bayangan hitam dan darah terus-menerus muncul dari sekelilingnya. Bayangan hitam menghilang tanpa jejak, dan benar-benar dihancurkan oleh api iblis King Lian. Ada sedikit debu. Kita berdua tidak tahan lagi, jadi kita masuk dulu. Mokara dan Yongye berada di dasar jurang yang tidak diketahui ini, dan hati mereka penuh ketakutan.
Meskipun kekuatan mereka tidak dapat pulih banyak, tubuh mereka tampaknya masih terbelah. Penindasan semacam ini terlalu menakutkan, dan keduanya hanya bisa dipaksa ke alam semesta. Di antara cakram giok keberuntungan. Ketika Qin Chen tiba di sini, dia juga merasakan tekanan yang kuat. Bahkan ekaristi abadi yang telah mencapai puncak ke-8 tidak dapat menahannya. Dagingnya tampak meledak terbuka. Untungnya, kitab darah iblis leluhur mengeluarkan darah samar, membungkusnya sehingga Qin Chen bisa terus aman dalam situasi ini. Chapter 2148. Tekanan di sini sangat buruk. Apakah tubuh ras iblis neraka berada tepat di bawah? Qin Chen berkata dengan kaget. Qin Chen tahu seberapa kuat dia sekarang, tetapi dia masih merasa berat di sini. Jelas jika dia digantikan oleh Kaisar Bela Diri Puncak biasa, itu akan musnah dalam sekejap. Tubuh dari pembangkit tenaga listrik klan iblis yang dalam. Hei, ini masih pagi. Kucing hitam besar itu berkata dengan jijik, apakah menurutmu tubuh orang kuat di surga begitu memaksa? Kucing hitam besar itu melihat ke bawah dengan saksama, dan melihat bahwa di bawah jurang, ada energi iblis yang bergelombang. Energi iblis ini sangat tenang, tetapi mengeluarkan napas yang berdebar-debar. Belum. Seberapa jauh? Qin Chen terkejut, mengerutkan kening dan berkata, apakah kita akan memasuki energi iblis ini? Memasukinya mencari kematian. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan meremehkan energi iblis ini. Begitu Anda masuk, Anda tidak akan jauh dari kematian. Kecuali Anda melangkah ke alam suci, Anda akan bergegas masuk. Ada orang mati. Akhir. Selanjutnya, tubuh pembangkit tenaga listrik klan iblis yang dalam tidak ada di sini. Seluruh jurang sangat besar. Kita harus menemukan posisi pembangkit tenaga listrik klan iblis jurang terlebih dahulu. Kucing hitam besar itu mencubit kaki kucing itu, seperti sedang memikirkan sesuatu. Qin Chen melihat penampilan kucing hitam besar, selalu merasa bahwa perilaku kucing hitam besar itu aneh. Ke arah ini, mata kucing hitam besar itu menyala, dan tiba-tiba dia meluncur ke suatu tempat tertentu di jurang maut untuk melepaskannya. Qin Chen dan Lao Yuan Lian segera mengikuti. Lao Yuan, apakah kamu melihat apa yang dilakukan kucing hitam besar itu? Dewa hitam kecil ini misterius dan aneh. Lao Yuan juga berkata, namun, itu harus memiliki tujuannya sendiri, dan itu tidak akan menipu kita. Qin Chen setuju dengan hal ini, dan dia juga mempercayai kucing hitam besar itu. Qin Chen dan yang lainnya bergerak maju ketika mereka melihat kucing hitam besar itu tiba-tiba berhenti. Ini dia, Lao Yuan, lakukan. Mengikuti perintah kucing hitam besar, Lao Yuan segera memeriksa cakar tajam berdarah, membenturkan ke bawah. Cakar ini jatuh, dan energi iblis melonjak di bawah. Cakar tajam Lao Yuan sebenarnya terkorosi dan mendengus. Pada saat yang sama, energi iblis di bawah menyebar, dan dua sosok langsung muncul di depan mata Qin Chen. Ini, saya melihat bahwa dua di depan mereka jelas manusia, tetapi mereka memancarkan energi iblis yang dalam, dan mereka juga mengenakan jubah. Mereka jelas berada di luar seniman bela diri yang telah memasuki tempat ini sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mata kedua orang itu tumpul, dan energi iblis mereka tetap ada. Mata tegas mereka langsung tertuju pada Qin Chen. Kedua orang ini harus dikendalikan oleh Sombra. Tanpa memikirkannya, Qin Chen langsung mengangkat tangannya, dan api iblis King Lian muncul seketika, menyinari mereka berdua. Kedua prajurit itu membuat teriakan yang tajam. Suara mereka keras, dan ki iblis di tubuh mereka mengeluarkan suara terbakar. Tetapi dengan liar bergegas menuju Qin Chen. Apa yang telah terjadi? Qin Chen terkejut, untuk mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang prajurit yang dikendalikan sebelumnya. Dia hanya perlu menggunakan api iblis King Lian untuk menghapus bayangan hitam pada lawan. Dan lawan akan dapat memulihkan kewarasannya. Tetapi sekarang kedua prajurit ini tidak. Saat dia memulihkan kewarasannya, dia bergegas lebih gila lagi. Brengsek, mata Qin Chen dingin. Dan pedang kuno banyu muncul di tangannya, dan dua aura pedang sudah pecah. Tiba-tiba kedua pendekar itu menjerit dan terbelah oleh pedang kuno banyu. Qin Chen tidak menganggapnya serius ketika dia membunuh dua seniman bela diri di bawah kendali, tetapi jeritan-jeritan jatuh dua seniman bela diri menyebabkan gelombang raungan. Ho ho ho.
Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di Ki Iblis ini. Hanya beberapa kali bernapas, lebih dari selusin prajurit telah bergegas keluar dari Ki Iblis dan bergegas menuju Qin Chen. Jubah para pejuang ini terkorosi. Mereka ditutupi dengan rambut. Seperti orang biadab, tubuh mereka layu. Tanpa jejak darah. Dan energi iblis tetap ada pada mereka. Kulit di wajah mereka juga bernanah. Dan mereka terlihat seperti sedikit menjijikkan. Yang menjijikkan adalah mata mereka. Dengan kegilaan, mulut mereka terbuka, memperlihatkan mulut abu-abu hitam. Benar-benar seperti binatang buas. Mendesis. Qin Chen tiba-tiba menarik napas. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Kucing hitam besar itu mencibir. Sepertinya telah menemukan tempat yang tepat. Orang-orang ini telah kehabisan darah dan dikorbankan untuk menjadi boneka iblis. Ini adalah sarana bagi para penguasa klan iblis jurang untuk keluar dari masalah. Mereka ingin menggunakan boneka iblis ini untuk membantu. Ini keluar dari masalah. Selain itu, begitu boneka iblis ini terbentuk, mereka akan dilemparkan ke benua Tianwu. Pada saat itu, lebih banyak seniman bela diri akan menjadi korban, dan mereka akan menjadi boneka iblis dari pembangkit tenaga klan iblis yang dalam ini dan membantunya melarikan diri. Sihir, Qin Chen bergumam, dan para prajurit ganas ini sudah bergegas dengan panik. Masuk akal bahwa para pejuang ini telah kehilangan akal sehat dan harus lambat, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka bertindak sangat cepat. Mereka masih jauh, dan mereka datang ke Qin Chen dalam sekejap mata. Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening bukan karena para pejuang ini terlalu menjijikkan, tetapi karena ketika para pejuang ini datang di depannya, dia benar-benar merasa jiwanya berdenyut dan terinfeksi oleh emosi negatif. Perasaan ini terlalu aneh, dan Qin Chen pastilah yang merasa seperti ini. Jika dia digantikan oleh prajurit biasa, dia mungkin akan terganggu oleh emosi negatif seperti itu, berubah menjadi orang gila, dan menjadi salah satu boneka ini. Qin Chen sedikit ngeri, dan tidak boleh membiarkan boneka iblis ini melarikan diri. Jika tidak, Qin Chen tidak percaya apa yang akan terjadi, dan seluruh benua Tianwu akan jatuh. Maaf, Qin Chen melihat wajah-wajah mengerikan ini. Bahkan jika dia tahu bahwa boneka ajaib ini telah kehilangan kesadarannya, dia masih menggumamkan sesuatu, dan kemudian mendesak pedang kuno Banyu untuk bergegas. Kepulan, pedang kuno Qin Chen Banyu didesak. Setelah boneka iblis ini dirasuki, mereka semua memiliki basis kultivasi yang dekat dengan Kaisar Wu raksasa. Tetapi di depan Qin Chen, mereka tidak terlihat cukup sama sekali, dan Qin Chen akan dengan mudah membunuh mereka. Tetapi setelah membunuh lebih dari selusin prajurit, semakin banyak prajurit bergegas, dan boneka padat mengelilingi Qin Chen dalam sekejap mata. Qin Chen tidak mendesak api iblis King Lian, karena boneka iblis ini berbeda dari bayang-bayang. Dan api iblis King Lian tidak bisa sepenuhnya membunuh mereka sama sekali. Sebagai perbandingan, kecepatan pedang kuno Ban Yue bahkan lebih cepat. Terlebih lagi, konsumsi api iblis King Lian terlalu besar. Qin Chen tidak memperlambat bayangan gelap sebelum menyempurnakan, dan dia tidak tahan konsumsi lagi. Lao Yuan, lakukan. Pada saat yang sama ketika Qin Chen bergerak, Lao Yuan juga bergerak. Cakar merahnya menonjol, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya segera meledak berteriak dengan marah. Tetapi setelah para pejuang ini diledakkan, bukannya benar-benar mati, mereka masih mengaum dengan gila dan tampaknya dapat menarik teman-teman mereka. Qin Chen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ruang pernapasannya akan terhalang oleh boneka-boneka menjijikkan ini. Hidup, Qin Chen tidak ragu-ragu selama setengah detik domain guntur ruang telah diusir. Dentur, tiba-tiba badai petir tak berujung meledak, membentuk ruang pertahanan di samping Qin Chen, dan jejak cahaya guntur bergabung ke dalam domain ruang angkasa. Setelah garis keturunan guntur diubah, domain guntur ruang ini jelas menjadi semakin menakutkan. Dao Lei Guang membakar boneka ajaib ini menjadi hitam, dan asap hitam naik. Tetapi pertahanan golem ini jelas menakutkan, dan ladang ranjau luar angkasa hanya dapat membatasi tindakan mereka. Tetapi tidak dapat membunuh mereka, tetapi ini masih cukup. Mengusir, pada saat domain guntur ruang terbentuk, pedang kuno setengah bulan Qin Chen telah dikorbankan. Ilmu pedang, cahaya pedang tak berujung terbang keluar, memunculkan mayat boneka iblis yang tak terhitung jumlahnya,
Dan mayat-mayat ini terbang di bawah cahaya pedang dan guntur yang digunakan Qin Chen, dan mereka terus menghilang. Setiap kali pedang keluar, satu boneka iblis harus jatuh, dan bahkan dapat membunuh beberapa boneka iblis. Bahkan boneka iblis terkuat pun tidak bisa mendekati Qin Chen dan menyerang Qin Chen. Metode serangan boneka iblis ini sangat sulit, baik dengan menggunakan kekerasan untuk melawan Qin Chen. Tetapi setelah tidak dapat mendekat, mereka membuka mulut mereka satu demi satu, puff, dan semburan energi iblis hitam disemprotkan secara instan dan menyapu ke arah Qin Chen. Terlalu menjijikkan. Qin Chen merasa sangat mual, tetapi dia tidak berani peduli sedikit pun. Energi iblis yang dipancarkan oleh boneka iblis ini sangat menakutkan, dan bahkan domain petir spasialnya mungkin tidak bisa seketika, jika bukan karena permukaan tubuhnya masih ada lapisan yang menghantui. Kata-kata King Lian Yaohuo bahkan telah memasuki tubuhnya. Namun meski begitu, Qin Chen merasa pusing, dan pikirannya berangsur-angsur kabur. Karena jumlah ki iblis ini terlalu banyak, bahkan jika domain guntur ruang angkasa menghancurkan lebih dari setengahnya, api iblis King Lian akan membakar lapisan lain. Tetapi masih akan ada sedikit jejak Qin Chen yang akan bersentuhan dengan Qin Chen. Banyak, menyatu dengan tubuh Qin Chen, masih mempengaruhi jiwanya. Energi iblis ini benar-benar dapat merusak jiwa manusia. Qin Chen diam-diam terkejut. Lautan jiwa melonjak, dan teknik terlarang jiwa surgawi digunakan untuk menahan energi iblis ini dari tubuh, dan hatinya bergetar. Pada saat ini, Qin Chen hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah bahwa dia tidak boleh membiarkan boneka ajaib ini memasuki benua Tianwu. Dia tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya ketika boneka ajaib ini memasuki benua Tianwu. Boneka iblis ini lebih gila dari ras iblis alien. Jika sekelompok boneka iblis menyerang, Kaisar bela diri puncak mungkin tidak dapat menahannya. Bahkan jika boneka iblis ini dapat dibunuh, jiwa mereka telah dilepaskan oleh boneka iblis. Gasnya tercemar. Pada saat itu, seluruh benua akan menjadi ladang iblis yang dalam ini. Qin Chen sekarang akhirnya memahami kengerian iblis yang dalam. Dibandingkan dengan iblis alien, mereka jauh lebih kuat. Meskipun iblis alien itu kuat, mereka bahkan dapat mengambil tubuh manusia sesuka hati. Tetapi ini tidak berarti mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah rumah disita, basis budidaya juga akan turun karena penyitaan. Tapi pembangkit tenaga listrik klan iblis yang dalam ini berbeda. Hanya energi iblis yang keluar dari tubuh, yang dapat mengubah prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjadi boneka iblis, menjadi orang gila yang tak kenal lelah yang hanya tahu cara bertarung. Oleh karena itu, Qin Chen sepenuhnya menggunakan ilmu pedang. Pedang bergerak dengan hatinya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan setiap cahaya pedang jatuh, boneka iblis terbunuh. Setelah Qin Chen dipromosikan menjadi mendiang Kaisar Wudi, esensi sejatinya sangat kuat dan kekuatan jiwanya juga sangat kuat. Kemudian, ketika dia menggunakan sutra darah setan leluhur, dia mendapatkan secercah wawasan, yang membuat kultivasinya samar-samar menerobos lagi. Sekarang di bawah pertempuran terus-menerus, cahaya pedang pertama yang dia tunjukkan belum hilang, dan bahkan terbang. Cahaya pedang berikutnya telah diaktifkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak boneka ajaib di sini. Aura pedang di ladang ranjau luar angkasa juga meningkat. Langit penuh energi pedang ada di ruang energi sihir ini, dan di mana-mana telah menjadi dunia cahaya pedang. Bahkan boneka iblis terkuat, yang dipotong oleh cahaya pedang yang tak berujung, tidak akan bertahan lama, dan itu akan berubah menjadi bola. Energi iblis meledak, tetapi jumlah boneka ajaib ini benar-benar terlalu banyak, hampir tidak ada habisnya. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, ada berapa banyak prajurit yang disihir oleh istana berkabut dan masuk ke lautan guntur dan memasuki tanah sihir kuno ini. Kota Tianlei, sebagai kota perbaikan kasual teratas di surga kedua domain bela diri, memiliki jumlah prajurit yang tak terhitung banyaknya, dengan populasi ratusan juta. Bahkan jika sebagian kecil dari mereka datang, akan ada jutaan dari mereka, belum lagi. Selain kota Tianlei, seluruh Leizhou, bahkan surga kedua Wuyu, dan bahkan surga pertama dan ketiga Wuyu, ada banyak orang kuat yang berkerumun. Meskipun saya tidak tahu angka spesifiknya, angka ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar.
Dan di antara para pejuang ini, kecuali beberapa setengah mati di luar dunia guntur, selama mereka memasuki tanah sihir kuno, kebanyakan dari mereka dikendalikan oleh bayangan hitam yang merebut rumah, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Dan para pejuang ini semua tertarik pada jurang ini pada saat ini, berkerumun, tanpa akhir, ini lebih sulit daripada membunuh bayangan hitam sebelumnya. Meskipun ada lebih banyak bayangan hitam sebelumnya, Qin Chen hanya perlu mengaktifkan api iblis King Lian dan mempertahankan tingkat kekuatan tertentu. Untuk membunuh boneka iblis ini, Qin Chen harus mengaktifkan esensi sejati lagi, dan bahkan menggunakan ranah. Bagi Qin Chen, itu adalah ujian besar. Terlalu lambat, lebih cepat, dan lebih cepat. Pikiran Qin Chen benar-benar tenggelam dalam pertempuran semacam ini. Matanya dingin dan tajam, seolah-olah dia telah melupakan tujuannya sendiri. Dia hanya dengan gila-gilaan mendesak pedang kuno Banyu. Pada awalnya, dia bisa membedakan cahaya pedang. Lautan yang telah berubah menjadi energi pedang, melonjak melewati seperti gelombang laut. Dapat dikatakan bahwa seluruh ladang ranjau spasial telah dibanjiri dengan energi pedang. Tapi Qin Chen masih merasa lambat. Cepat, bisa lebih cepat. Bersenandung, Qin Chen melambaikan pedang kuno Banyu dengan tangan kanannya, dan cahaya guntur melintas di tangan kirinya. Dan pedang kuno lainnya muncul, yang merupakan pedang guntur surgawi Kaisar Feng Lei yang diperoleh dari Kaisar Feng Lei. Begitu pedang ini keluar, napas kilat antara langit dan bumi menjadi lebih berat. Qin Chen membuka busurnya ke kiri dan kanan, memegang pedang di kedua tangan. Tiba-tiba cahaya tangan kanannya bersinar, tangan kirinya bergemuruh, kedua pedang itu bergabung, dan kekuatan yang meledak menjadi semakin menakutkan. Bisa dibayangkan bahwa Qin Chen baru saja menembus wudi raksasa di tanah sihir kuno ini sebelum menggunakan ilmu pedang terus-menerus, dan alasan mengapa dia tidak langsung menerobos adalah karena terobosan itu. Ini terlalu cepat, Zhen Yuan belum diadaptasi dan distabilkan. Tapi sekarang dengan tembakan terus-menerus Qin Chen, meskipun esensi sejati dan kekuatan mentalnya dengan cepat dikonsumsi, itu membuat basis kultivasi Qin Chen semakin stabil dan kokoh. Pada saat ini, kucing hitam besar dan Lao Yuan di samping benar-benar konyol. Pada awalnya, Lao Yuan menembak dan membunuh boneka iblis ini, tetapi sekarang Lao Yuan benar-benar berhenti, hanya menatap kosong ke depan. Mereka melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya guntur ringan dan boneka ajaib yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, dan tidak jelas siapa yang lebih unggul. Chapter 2150. Anak ini dalam keadaan gila lagi. Kucing hitam besar itu berkata dalam hati. Lao Yuan mengangguk merasakan hal yang sama. Pada saat ini, semua boneka iblis telah tertarik oleh Qin Chen. Itu dan kucing hitam besar hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, dan mereka bahkan tidak membutuhkan mereka untuk mengambil tindakan sama sekali. Lao Yuan secara alami senang. Adapun kucing hitam besar, dia sudah duduk di sumber lama dan menguap dengan nyaman. Bukannya mereka tidak ingin membantu Qin Chen, tetapi mereka semua melihat bahwa Qin Chen sudah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pertempuran saat ini. Meskipun pertempuran seperti itu adalah ujian dan konsumsi baginya, itu juga merupakan pertumbuhan. Bagi Qin Chen, melalui pertempuran hidup dan mati ini hanya baik tetapi tidak buruk. Lao Yuan, Kaisar akan beristirahat, dan ketika pertempuran selesai, kamu akan memanggil Kaisar. Kucing hitam besar itu berbaring dan tertidur di atas kepala Lao Yuan. Hatiku, sudut mulut Lao Yuan berkedut, dan dia berpikir, mengapa kamu tidak ingin tidur? Kamu harus tidur di kepalaku. Dengan kesedihan di hatinya, Lao Yuan menatap Qin Chen dengan cermat, karena takut Qin Chen akan mengalami kecelakaan. Meskipun tampaknya Qin Chen tidak akan dalam bahaya sekarang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Dan ketika Qin Chen bertarung dan naik dengan panik di jurang ini, lautan guntur di luar segel luar angkasa. Kedua sosok itu bergabung bersama, dengan dingin menatap inti laut guntur. Setan, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, dengan suara yang jelas. Sangguan Sier yang telah melarikan diri, menatap pelang dan berlama-lama membunuh. Seperti yang diharapkan kucing hitam besar, setelah Sangguan Sier dan iblis melarikan diri, mereka tidak meninggalkan laut guntur, tetapi menjaga pinggiran,
menunggu perubahan di Laut Guntur. Saya tidak menemukan jejak Sky Devourer. Lautan guntur ini terlalu besar. Sangat sulit untuk menemukan Sky Devourer. Apalagi saluran sebelumnya adalah teleportasi acak. Saya bahkan tidak tahu di mana itu tertinggal di awal. Temukan, sial. Setan itu berkata dengan marah, matanya tajam. Tujuan mereka kali ini adalah untuk melahap Tuan Iblis Surgawi dan mencoba yang terbaik untuk memasuki alam suci. Saya tidak pernah berpikir bahwa kehilangan istri saya dan kehancuran tidak hanya gagal, tetapi juga menyebabkan hilangnya sutradara setan leluhur harta karun tertinggi dan membiarkan pelahap surga melarikan diri, yang merupakan kerugian besar. Wajah Sangguan Sier juga sangat jelek. The Heaven Devourer adalah orang kuat di alam suci. Setelah disegel selama puluhan ribu tahun, dia pasti akan merasa tidak nyaman ketika dia meninggalkan tanah iblis kuno. Dia akan ditekan. Petik 2. Pembangkit tenaga iblis tingkat master pasti akan ditekan oleh aturan benua Tianwu, seperti Lao Yuan, yang tidak berani muncul di benua Tianwu sama sekali, dan bahkan akan dihukum oleh Tuhan. The Heaven Devourer pernah memasuki benua Tianwu tahun itu, dan memiliki beberapa penyesuaian dengan aturan benua Tianwu. Secara alami, itu tidak akan sekuat penindasan binatang asal langit dan bumi seperti Lao Yuan, tetapi dia telah terperangkap di tanah sihir kuno selama puluhan ribu tahun. Saya pasti tidak akan terbiasa ketika saya keluar. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya, dan itu akan sulit setelah beberapa saat. The Heaven Devourer ingin memulihkan kekuatannya dan beradaptasi dengan aturan. Umumnya, dia tidak akan pergi ke suatu tempat. Dia pasti akan pergi ke medan perang atau kamras iblis alien yang dia kenal, karena di sana dia yang paling akrab dengan aturan daratan. Menindas dan memulihkan kekuatan. Jadi sebaiknya kamu segera memikirkannya, kemana perginya. Mata Sangguan Sier berkedip dan berkata sambil berpikir. Iblis itu berpikir, dengan cahaya dingin yang samar di matanya. Jika itu masalahnya, hanya ada sedikit tempat di mana Master Iblis bisa pergi. Hal yang paling mungkin adalah alam rahasia iblis. Alam rahasia setan surgawi di langit utara. Sangguan Sier menoleh dan melihat. Ya, di mana salah satu medan perang utama ras dan ras manusia kita saat itu. Dan kam tempat Sky Devourer berada juga ada di sana. Sky Devourer dan yang lainnya semuanya dibangkitkan dari sana. Jadi ini yang paling mungkin, tapi tidak sepenuhnya. Setan itu mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, alam rahasia iblis surgawi terlalu jauh dari sini. Di domain bela diri, ada juga beberapa medan perang klan saya. Alam Guyu adalah salah satunya. Sebagai penguasa surga Devourer, saya tidak tahu ini, itu mungkin. Akan pergi ke tempat-tempat ini. Apa yang kamu tunggu? Mata Sangguan Sier dingin, hal ini tidak cocok untuk saya lakukan. Anda segera memberitahu tuan Anda tentang ras iblis alien untuk pergi ke berbagai medan perang untuk bertanya. Jika Lord of Heaven Devourers ingin membobol rahasia, itu pasti akan jika ada gerakan. Istana saya tidak percaya bahwa itu tidak dapat membuat suara sama sekali. Jangan khawatir, aku akan segera mengaturnya. Setan itu juga tahu bahwa masalah itu mendesak. Meski wajah keduanya jelek, mereka tetap tenang. Meskipun mereka kehilangan tentara mereka kali ini, dan kehilangan istri mereka dan kehilangan tentara mereka, mereka bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya, melahap awal Raja Iblis Pemakan Surga memungkinkan mereka berdua untuk melihat jalan masa depan mereka sendiri. Basis kultivasi mereka sedikit meningkat, dan mereka juga memiliki lebih banyak tebakan dan kemungkinan tentang cara menembus alam suci. Ketika mereka mencapai wilayah mereka, peningkatan apapun sangat berharga, khusus untuk Sangguan Sier, karena semua pembangkit tenaga listrik alam suci kuno menghilang. Dia telah memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berjalan di depan semua pembangkit tenaga listrik di daratan, dan kemajuan kecil apapun luar biasa. Lalu apakah kita masih perlu tinggal di sini? Setelah iblis mengirim pesan, dia mengerutkan kening dan berkata, kerusuhan Laut Guntur sebelumnya. Saya khawatir semua orang di dalamnya telah mati di tangan Lord of Abyss. Yang paling penting adalah menemukan Lord of Abyss. Pemakan surga, tidak perlu terburu-buru. Sangguan Sier menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Untuk saat ini, saya tidak terburu-buru. Begitu seseorang lolos, berita itu pasti akan bocor. Pada saat itu,
itu akan berdampak besar pada istana misti saya. Kami harus memastikan tidak ada yang salah. Tapi, jangan khawatir tentang ini untuk sementara waktu. Sebelum kata-kata itu jatuh, iblis itu sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba memadat, dan wajahnya terkejut. Hei, benar-benar ada ikan besar yang melarikan diri. Pembatasan yang saya tempatkan diganggu oleh seseorang, pergi. Dengan sosok yang berkedip-kedip, iblis itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sang Guanxier melihatnya dan terbang dengan cepat. Ledakan. Keduanya terbang melintasi kehampaan. Terbang cepat di lautan guntur ini. Guntur bergelombang yang dapat melenyapkan wudi yang kuat, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada mereka. Guntur di inti laut guntur agak takut bahkan jika Kaisar Wu adalah puncaknya. Jadi berhati-hatilah. Tetapi Sang Guanxier dan iblis ini tidak takut dan terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, mereka telah tiba di hadapan iblis. Tempatkan di bawah larangan. Gelombang laut guntur yang tak berujung. Tempat itu kosong dan tidak ada seorang pun. Keluar. Setan itu mendengus dingin, matanya berkedip, dan bayangan iblis berkedip di pupilnya. Dan dia tiba-tiba meraih kehampaan di depannya. Ledakan. Kekosongan ini tiba-tiba ditangkap dengan keras, tetapi tidak ada seorang pun.